Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Rumah Jenius TV. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar memperoleh notifikasi dari saya atau video-video terbaru dari saya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kupas tuntas skripsi, yaitu bagian 1 ataupun bab 1. Nanti bab-bab selanjutnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Tonton terus, jangan skip sampai akhir, ya, agar memperoleh informasi atau pengetahuan secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Baik, saya akan bahas mengenai skripsi, ya, dari bab 1. Skripsi bagian terpenting dalam penyelesaian studi mahasiswa, baik jurusan pendidikan ataupun non-kependidikan. Oleh karenanya, banyak sekali mahasiswa yang mempunyai kesulitan tentang menulis skripsi yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Berikut saya akan sampaikan untuk bab 1-nya. Di sini saya sudah mempunyai contoh, ya, contoh dari judul skripsi yang sudah dibuat. Misalnya di sini ada contoh teaching reading comprehension using jigsaw. Saya menggunakan bahasa Inggris, tapi saya jelaskan dalam bahasa Indonesia agar mahasiswa yang lain, semua mahasiswa memperoleh informasi tentang ini. Ini adalah teaching reading comprehension using jigsaw. Mengajar reading comprehension menggunakan jigsaw. Ini adalah judulnya, ya. Ketika kita sudah memperoleh judul, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah namanya background of research, latar belakang masalah. Nah, ini tidak sedikit mahasiswa memperoleh kesulitan bagaimana membuat background of research yang benar ataupun yang baik sesuai dengan kaidah. Di antaranya adalah ini. Di dalam chapter 1, di dalam bab 1, paling tidak ada 7 bagian penting dalam skripsi. Yang pertama adalah tentang background of the research, latar belakang masalah. Yang kedua adalah tentang research question, pertanyaan sebuah penelitian. Yang ketiga adalah tentang tujuan penelitian, objective of research. Yang keempat adalah limitation of the problem, batasan masalah. Yang kelima adalah significance of the research, ya, manfaat daripada penelitian itu. Dan keenam adalah definition of key term, ya, kata kunci ataupun hal-hal yang perlu diketahui bagian penting dalam skripsi ini. Kemudian yang ketujuh adalah organization of the research. Ya, organization of the research itu adalah apa saja yang ada di penelitian tersebut atau di skripsi tersebut. Baik, kita bahas yang pertama tentang background of the research. Background of the research, ada beberapa bagian dalam background atau latar belakang masalah. Yang pertama adalah general statement. Anda harus kemukakan, ya, pernyataan umum tentang penelitian yang Anda akan tulis. Kemudian nanti ada contohnya di slide ataupun di bagian berikutnya. State the variable. Anda harus kemukakan variable apa yang ada dalam judul Anda. Yang ketiga adalah the real condition in the field. Kondisi yang sungguhnya di lapangan seperti apa. Ya, ini adalah yang disebut dengan studi pendahuluan. Anda harus penelitian yang baik harus melakukan studi pendahuluan, kunjungan terlebih dahulu ke lapangan. Apa yang Anda lihat dulu, kondisi yang sungguhnya di lapangan seperti apa. Yang keempat adalah teaching learning process. Proses pembelajaran selama ini seperti apa. Yang kelima, Anda sampaikan, Anda menyampaikan sebuah solusi dari setiap persoalan yang Anda sudah ketemukan di lapangan. Yang keenam adalah simpulkan menjadi judul. Baik, berikut adalah contoh dari background of the research. Dalam background of the research, di sini ada yang disebut dengan general statement tadi. Misalkan dalam bahasa, there are many languages that are used blah blah blah. Ya, ada bahasa, ini secara pernyataan secara umum. Mungkin juga bisa dicantumkan dengan teori ataupun pendapat ahli. Kemudian state variable, Anda sampaikan, tadi sudah judul, misalkan ada judulnya teaching reading using jigsaw. Ya, Anda sampaikan, kemukakan tentang variable yang Anda sebutkan tadi. Yang ketiga adalah, ketiga, real kondisi ataupun kondisi yang sungguhnya di lapangan seperti apa. Ya, ini disebut dengan gap. Nyatanya ada masalah di lapangan, ada masalah di lapangan, dan perlu Anda teliti. Ya, yang ada disebut dengan preliminary study, studi pendahuluan. Yang keempat adalah teaching learning process, proses pembelajaran di lapangan seperti apa. Ya, Anda kemukakan. Kemudian yang kelima adalah solution and suggestion. Anda menyampaikan, Anda mengusulkan, Anda menyampaikan sebuah solusi untuk persoalan yang ada di lapangan. Dan yang keenam adalah Anda baru menyimpulkan. Ya, inilah yang menjadi cikal bakal menjadi judul. Jadi ini ada pertama adalah pernyataan umum, Anda kemukakan variabel yang ada di dalam judul itu, kemudian
real keadaan di lapangan seperti apa dan terjadi gap. Kemudian keempat adalah teaching learning proses seperti apa. Yang kelima adalah solusi yang Anda sampaikan, yang akan Anda bawa, kemudian jadilah menjadi judul. Ya, ini adalah dari umum ke khusus. Orang mengatakan adalah dari seperti piramida terbalik, dari umum dulu baru ke khusus. Ini adalah bagaimana cara membuat background of the research, latar belakang masalah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Tentunya dari setiap ini, misalkan Anda menyampaikan tentang jigsaw solusinya, Anda harus mencari referensi ataupun mengutip dari ahli. Ya, jigsaw itu seperti apa? Berikutnya adalah tentang research question, pertanyaan sebuah penelitian. Dengan objective of the research. Kalau research question itu pertanyaan sebuah penelitian, how, bagaimana, apa, seperti apa. Kalau yang objective of research-nya itu adalah untuknya. To know, to create, untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi. Jadi research question-nya ada 3, maka itu sama. Objective of research-nya pun 3. Kalau ini ada 2, research question-nya, objective pun ada 2. Jadi jangan sampai ini ada 3, ini 2, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah bagaimananya, kalau ini adalah untuknya. Dan inilah yang akan dijawab dalam sebuah penelitian nanti di bab 4. Ini adalah baru bab 1. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada limitation of problem, ada batasan masalah. Ada yang memakai, ada yang tidak. Ada yang memakai manakala si judul itu belum spesifik. Masih umum. Misal, ini contohnya. Teaching reading using cooperative learning in Bandung Barat. Reading itu banyak. Ada reading skill, ada skill membaca, ada reading comprehension, ada yang lainnya. Kemudian kalau cooperative learning, itu banyak bagiannya. Ada jigsaw, ada snowball, dan sebagainya. Bandung Barat luas sekali. Maka dibatasi. Reading apa, teksnya teks apa, kemudian cooperative learning-nya itu apa, jigsaw atau apa dan sebagainya. Bandung Baratnya di mana? SMA, SMK, SMP, atau lokasi di mana? Maka perlu adanya limitation of problem dalam sebuah penelitian. Agar orang tidak berpikiran luas, kemudian Anda pun ketika meneliti tidak luas, harus spesifik, harus fokus ke satu persoalan. Kemudian significance of research. Significance of research itu adalah manfaat. Penelitian yang baik tentunya memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, di sini misalkan ada 3 bagian. Untuk guru misalkan, untuk siswa, untuk proses pembelajaran berikutnya. Misalkan untuk guru. This research can help a teacher in teaching reading activity. Penelitian ini membantu si guru untuk mengajar reading. Ya. Akhirnya si guru memperoleh informasi, jigsaw bisa digunakan dalam membaca reading. Bagaimana tekniknya ada di dalamnya. Kemudian, untuk siswa apa? Can learn how to read, understand, and subject matter. Jadi, lebih mudah untuk memahami menggunakan jigsaw misalkan. Dan untuk learning proses pembelajaran berikutnya ada apa? Dan lain sebagainya. Ini adalah untuk significance of the research. Mungkin untuk lembaga Anda bisa menambahkan. Paling tidak, ini paling minimalnya Anda 3 untuk guru, untuk siswa, untuk learning proses berikutnya. Harus ada dari sebuah penelitian. Berikutnya adalah tentang definition of key term. Ya, definisi of key term ini adalah kata kunci apa yang ada di dalam judul Anda, misalkan. Agar anak pembaca itu lebih paham. Oh, akan nulis seperti ini. Oh, teaching reading ini. Oh, jigsaw itu ini. Ya, misalkan teaching reading comprehension itu apa? Anda kemukakan. Jigsaw itu apa dan sebagainya. Definition of key term. Kemudian berikutnya adalah organization of the research. Ya. Organization of the research itu hanya menyebutkan bagian-bagian dari setiap bab. Misalkan di sini ada chapter 1. Chapter 1 consists of apa? Ya. Berisi apa? Di chapter ini, di bab ini. Tadi ya, ada this chapter consists of research questions, kemudian objective of research, significance of research, limitation of research, kemudian key term, organization of the research. Anda sampaikan di sini. Chapter 2 apa saja? Nanti chapter 2 ada di video berikutnya. Ya, tentang literature review. Kemudian chapter 3 tentang method. Chapter 4 tentang discussion ataupun riset, findings. Kemudian kelima ada tentang conclusion. Nanti ada video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen informasi video ini. Dukung terus agar memperoleh informasi yang utuh dan orang lain memperoleh informasi tentang ini. Kemudian
Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk kembali subscribe, like, share, dan komen. Bagikan informasi ini kepada orang lain agar memperoleh informasi yang sama dengan Anda. Dukung terus channel ini, ya. Nyalakan loncengnya agar memperoleh notifikasi dari video ini. Ini baru bab 1, bab 2, 3, dan 4 atau 5. Nanti saya akan sampaikan kembali di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di komentar. Saya akan respon komentar Anda. Kalaupun Anda perlu secara utuh contoh skripsinya, Anda cantumkan email Anda di komentar. Insya Allah saya akan kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.